Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan tentunya. Insyaallah kali ini saya akan bagikan tutorial cara mengoperasikan Windows software kaji ya di Windows 64 bit. Khususnya kali ini saya akan membagikan tutorial cara menganalisis kinerja jalinan tunggal ya. Bisa dilihat di tutorial saya sebelumnya ya, bahwa software kaji ini adalah software yang masih menggunakan MS-DOS ya sebagai sistemnya, yang otomatis agak kesulitan jika dioperasikan atau diinstal di Windows ya. Software kaji ini sebelumnya bisa dioperasikan di 32 bit ya, di Windows 32 bit ya. Dan itu pun tampilannya tidak bisa full screen ya, walaupun kita klik yang maximize ya sebelah kanan atas, itu tampilannya tetap tidak bisa full screen. Nah, kalau di 64 bit sama sekali tidak bisa ya. Teman-teman nanti bisa coba ya. Ada software kaji di 64 bit, diklik berapa kali pun tidak akan bisa muncul. Kalau di 32 bit diklik 2 kali, maka akan muncul softwarenya walaupun tampilannya tidak bisa full screen ya. Nah, kali ini saya akan mencoba memasukkan masuk ke software kaji menggunakan DOSBox tentunya ya, sebagai perantara untuk bisa membuka software kaji di Windows 64 bit. Yang pertama saya ketik mount D, kemudian saya masuk ke drive D nya. Saya berhasil masuk ke drive D. Saya ketik cd kaji. cd kaji ini nama foldernya itu kaji ya. Setelah berhasil masuk di folder D, saya masuk di folder kajinya ini, ketik cd kaji. Setelah saya berhasil masuk di folder kaji, saya buka di folder source ya. Software kaji ada di dalam folder ini. Saya ketik cd source dan berhasil masuk. Tinggal saya ketik kaji ya. Jadi di folder source ini ada kaji.exe gitu. Tinggal ini sama saja saya ketik kaji.exe melalui beberapa tahapan tadi. Ketika saya ketik kaji, maka saya berhasil masuk di software kaji tersebut. Nah, setelah itu saya masuk enter ya. Nah, ini bisa new, bisa open ya. Kalau kita buka melalui Microsoft ya. Ini open, ini new. Nah, saya ketik new. Ini ada banyak ya. Seperti yang saya sampaikan di tutorial sebelumnya, ini ada banyak. Khusus kali ini saya akan memilih single weaving ya. Ini yang akan kita bahas ya, single weaving. Single weaving, kemudian ini ada 3. Planning ya, untuk perencanaan, desain untuk mendesain, dan operasi. Nah, operasi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pada saat ini atau pada saat data tersebut diambil. Jadi artinya operasi ini kondisi ini itu sudah ada ya, kondisi ini sudah ada. Saya langsung saja saya ketik operasi, saya ketik go. Nah, ini ada banyak pilihan di sini. Ini yang harus kita isi ya. Setiap kita ketik ya, kotak-kotak pilihan ini ada keterangan di bawahnya nanti. Nah, ini ada petunjuknya di bawahnya. Nah, ini bahasa Inggris semua, silakan bisa diisi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Untuk mempermudah ya ketik bahasa Indonesia saja. Untuk inputnya, contohnya saya lihat di MKJI bab 4 halaman 48. Nanti teman-teman bisa dicek ya di MKJI-nya. Provinsi ini karena di contoh 42 ini contohnya ada di Surabaya, maka ini saya ketik Jawa Timur. Jawa Timur. Untuk berpindah bisa tab ya, bisa diklik ini juga bisa. City-nya Surabaya. Jumlah penduduknya ini ya, jumlah penduduk ya, 2,5 juta. Date-nya ini saya masukkan sesuai dengan di contoh saja, 28 Oktober 1991. Handle byte ini bisa nama ya, inisial ya. Ini saya ketik nama saya saja. Case-nya ini bisa dikosongi ya. Periodnya ini bisa time-nya ya, waktunya. Kebetulan di contoh ini waktunya jam 7 sampai jam 8, maka saya ketik pagi. Nah, kemudian nama jalannya AC, kalau di contoh ini namanya Jalan Pengampon, maka saya masukkan Jalan Pengampon. Kemudian
BD-nya ini jalan, tujuannya jalan Jagalan. D-nya sendiri ini U-turn ya, putar balik. Yang ada nama jalannya adalah jalan B. Saya klik jalan Jagalan saja. Jagalan. Nah, kemudian untuk lingkungan, tipe lingkungan di sini sesuai dengan dicontoh. Ini ada dicontoh itu komersial ya. Di sini sebenarnya ada 3 pilihan. Komersial, ada permukiman, ini pertokoan ya, pertokoan, permukiman dengan akses terbatas. Nah, akses terbatas ini contohnya seperti di tol. Tol itu kanan kirinya tidak ada akses jalan masuk, artinya terbatas, dibatasi. Jadi tidak ada akses untuk masuk ke jalan tol. Itu bisa diisi RA ini. Nah, ini sebenarnya cukup diisi C, bisa enter, otomatis bisa res, bisa. Nah, saya ketik sesuai dengan contoh C, komersial. Kemudian untuk side friction, di contoh ini tinggi ya, di contoh itu pilihannya tinggi. Maka cukup saya ketik H, klik enter, high. Ya. Kemudian kalau di sini tidak ada keterangannya ya, utara, barat, timurnya. Kalau jalan, kalau di lokasi sendiri itu jalan Jagalan ini ada di bagian barat, berarti ini utaranya di sini. Ya, utaranya di sini. Nah, lebarnya sendiri lebar jalan atau lebar yang A itu 16 meter ya. Kemudian D-nya sendiri yang U-turn itu 5,8. Kemudian panjang atau bagian ini, lebar bagian atau area yang terjadi weaving. Kalau lihat di gambar, areanya itu lebarnya sama dengan lebar A. Maka saya masukkan 16. Untuk panjangnya sendiri, ini ada panjangnya 66 meter. Saya klik 66. Oke. Setelah selesai, kita input jumlah kendaraannya. Jumlah kendaraannya kalau kita lihat di MKJI ya, AC itu untuk LV-nya 1005. Kemudian HV-nya itu 164, kemudian 1169 untuk MC-nya dan 23. Kemudian DP-nya 872, itu saya tab. Kemudian 142, 1015, 20. HB 212, 35, 247, 5. Kemudian yang terakhir 225, 37, 262, 5. Oke, saya klik enter. Setelah semua terisi, tentunya kita harus cek dulu ya. Kalau semuanya sudah sesuai, ya, sudah sesuai dengan data yang kita dapatkan, kita ketik pilih ya, klik form. Nah, ini ada dua. Ini tidak bisa dipilih ya. Jadi semua pilihan tadi ya itu masuk di sini semua formnya. Khusus untuk single weaving atau jaringan tunggal hanya ada 2 form di sini ya, single weaving 1 sama single weaving 2. Yang atas simpang bersinyal ini ada 4 dan seterusnya, simpang tak bersinyal dan seterusnya. Karena kita pilih single weaving yang hidup hanya ada 2 form aja. Kita ketik atau kita pilih result ya, pilih result. Kemudian ada 3 ini kita cek ya, kita cek apakah sesuai dengan di MKJI. Kita cek ya untuk tabel pertama parameter geometri ya, parameter geometri bagian jalinan ya. Ini lebar A ini 16 ya. Lebar 5,8 ini lebar D-nya ya, lebar D-nya. Kemudian ini rata-ratanya. Kemudian ini lebar bagian area weaving. Kemudian ini pembagian ya, antara nomor 4 dibagi dengan nomor 5. Kemudian weaving length, ini panjang area ya, panjang area weaving. Kemudian ini pembagian antara 5 dibagi dengan 7. 5 dibagi 7 0,242. Kemudian tabel bagian bawah ya. Tabel bagian bawah ini kapasitas ya. Kapasitas itu menghitung kapasitas atau isi ya, isi jalinan, isi
di jalan itu. Jalan itu mampu menampung berapa SMP, berapa mobil penumpang ya per jamnya. Ini 4962 sama, kemudian 2,179 di MKJ ini dibulatkan 0,854, 0,677 dan seterusnya, nanti bisa dicek ya di MKJI. Yang terakhir ketemu 5757. Artinya kapasitas aktualnya, kenyataannya ya. Kenyataannya itu kapasitas di area tersebut ya, area weaving tersebut itu dalam 1 jam itu mampu ya menampung 5757 mobil penumpang per jam ya dalam 1 jam. Nah, kemudian tadi traffic flow-nya jika dibandingkan dengan traffic flow ini berdasarkan hasil survei ya, jumlah kendaraan yang didapat 4154 ini dari form tadi ya, form pertama yang menginput jumlah kendaraan 4154 ya, 4154. Artinya isinya itu 4154, kapasitas tempatnya itu 5757. Jadi masih ada space ya, masih ada space. Nah, kalau dibuat perbandingan ya, DS to Q per J, nomor 31 dibagi dengan C tadi, kapasitas, ketemunya 0,72. Artinya 72% ya, kapasitas jalan tersebut sudah terisi. Free flow-nya 3138. Ini nanti kalau dilihat di MKJ ada perbedaan ya, karena di MKJ itu salah, harusnya itu geser ke kanan ya. Harusnya bagian jalinan nomor 30 itu di MKJ kosong ya, atau 1 ya, seperti tabel atasnya. 4154 ada di traffic flow ya, arus bagian jalinan, kemudian DS-nya 0,72, 31,38 atau di MKJ 31,4 itu kecepatan arus bebas ya, kecepatan arus bebas. DS faktornya 0,76 dan yang ini kecepatannya ya, kecepatan tempuhnya itu 23,97. 23,97. Rata-ratanya rata-rata travel time-nya 9,91 detik ya per kendaraan. Nah, ini rata-rata bisa bisa lolos ya dari area tersebut ya, itu 9,91 detik ya per kendaraan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini, analisis kinerja jalinan tunggal menggunakan software kaji ya, khususnya di Windows 64 bit. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.